Coffee or tea? Coffee. Tahu campur atau rawon? Berat, tapi tahu campur. Dua-duanya pilihan ya? Dua-duanya oke. Pinterest atau Instagram? Sekarang lebih banyak Pinterest. Oke, satu kata untuk Titanium Lamina Granite. Keren. Oke, thank you Mas Gio. Mas Gio, thank you waktunya udah mau datang di. Thank you. Terima kasih juga buat Titanium Lamina Granite yang udah nyediain tempat. Mas Gio, saya tuh tertarik buat ngobrol-ngobrol banyak tentang pandangan arsitektur, rumah arsitektur, komersial, kemudian publik yang biasa mungkin Mas Gio lakukan, dan juga rumah tinggal sekarang ini. Iya. Mungkin yang menarik kalau kita lihat dari dulu kita bicara arsitektur interior itu bedanya di skalanya ya. Yes. Tapi sebenarnya arsitektur sendiri skalanya jauh lebih besar, dari pavilion ke rumah. Kita bisa bicara komersial yang landed, komersial yang high rise. Strategi kerjanya beda semua. Jadi kalau kita lihat dari sana agak menarik juga, kita zoom in ke skala rumah, tapi zoom out ke skala high rise. Buat saya itu interesting. That's why kita keep doing keduanya dengan ranah yang berbeda. Oke. Belum apa-apa, obrolannya udah hangat banget nih kan. Saya cuma belakangan ini kan, kalau dulu mungkin banyak orang mungkin yang ngikutin seorang Giovanni Gunawan tuh kan BGNR arsitek gitu ya. Nah, sampai juga sekarang keluar nih kantor Gunawan. Yeah. Nah, gimana sih Mas ngebagi dua pemikiran? Itu kan dua hal yang berbeda dalam skala project, dalam pendekatan desain. Gimana Mas? Ya, I think sebenarnya dari awal kan kita tetap melakukan keduanya. Ini hanya branch out secara penataan semua PT juga. Dan basically sebenarnya dari dulu kita awal sudah bekerja dalam berbagai skala ini. Bahkan kita juga melakukan interior design seperti yang saya info tadi. Tentu ada sedikit kesulitan ya kalau kita misalnya berbicara tentang bagaimana kita tiba-tiba move dari skala yang besar menjadi kecil. Tapi di sisi yang lain itu menjadi nilai plus karena kita dilatih untuk berpindah-pindah. Jadi setiap proyek tidak sama, setiap proyek teknologi yang dipakai pun berbeda, bahkan material yang kita harus pakai juga berbeda. Tapi pada dasarnya kita tetap punya garis merahnya, benang merahnya kalau kita mengerjakan bangunan yang contemporary versi kita. Oke. Jadi kata kuncinya contemporary design versi Giovanni Gunawan dan BGNR. Ya. Keduanya kan? Tim kami. Tim. Oke, satu tim. Ya. Oke. Nah, dari keduanya, kalau secara pendekatan biasanya apa yang mungkin sangat-sangat signifikan berbeda dari pengalaman Mas Gio selama ini? Ya, itu sebenarnya keduanya itu punya satu tujuan yang sama. Sebenarnya basicnya desain kan kita mau mencoba menangkap apa yang diinginkan klien, siapapun ini kliennya. Cuman basicnya kalau komersial cenderung kita tahu di depan, ya kan? Jadi eksplorasi desain ini seringkali dipakai untuk memenuhi apa yang dibutuhkan di awal, ya dalam arti komersial lebih ke arah sellable ya mostly. Jadi kita mencari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan awal ini menjadi sesuatu yang menarik. Tapi kalau rumah tinggal mungkin agak sebaliknya, justru kita bekerja, mendesain, berbicara untuk menangkap pada akhirnya apa yang menjadi tujuan awal klien atau owner rumah tersebut. Karena prosesnya akan lebih panjang. Seringkali saya sendiri ditanya rumah ideal buat saya bagaimana, saya juga belum tahu kalau kita nggak menggali lebih dekat. Kan? Karena itu efek penggunanya banyak, keinginan sebenarnya belum tentu sesuai yang kita harapkan di awal. Tapi dengan eksplorasi berbicara bersama baru kita sampai di titik, oh ya ini rumah ideal untuk person A, person B, person C. Jadi tujuannya justru ditemukan berdasarkan eksplorasi. Kalau komersial kebalikan, tujuannya ada dulu, kita bereksplorasi supaya tujuan ini tetap tercapai, tapi kita dapat menghasilkan suatu desain arsitektural yang menarik. Jadi agak beda di sana. Iya, secara pembahasan sih kita enak ngobrol ini ya Mas. Ya, bener. Tapi secara realita pekerjaannya nggak semudah kita ngobrolin gini. Benar. Oke. Nah, biasanya kalau saya pengen coba gali gitu ya. Biasanya seseorang atau sebuah badan gitu ya. Kalau mungkin kalau di komersial atau di mid-rise high-rise biasanya pasti
jarang mungkin ya dari perorangan ya, biasanya dari sebuah badan gitu ya, organisasi. Nah, biasanya apa yang sekarang banyak, maksudnya dengan melihat juga ada misalnya rumah tinggalnya gitu. Nah, apa yang biasanya menjadi kayak ketertarikan mereka gitu? Ya, terutama mungkin setelah pandemi, tapi juga let's say 3-4 tahun terakhir sebenarnya seluruh development atau komersial yang lain sudah mulai berpikir dari segi desain. Mungkin kalau kita lihat 5-10 tahun yang lalu kita bekerja untuk mencari efisiensi in a way. Tapi kalau sekarang kita sudah bisa mulai melihat bahwa desain dipakai untuk mendorong sales atau penjualan, which is something yang benar-benar baik. Itu tujuan added value sebagai desainer juga seperti itu kan. Jadi bagaimana rumah yang sama-sama, ukuran sama, memiliki luas tapak yang sama, bisa mempunyai added value yang lebih dari yang lain. Nah, persaingan yang ada ini menurut saya justru menarik karena sekarang pun bahkan dari sisi owner, developer sudah memikirkan jauh lebih dahulu dari kami, sehingga brief tadi yang saya bilang penjelasan di awal jauh lebih jelas, jauh lebih clear buat kita untuk explore ketujuan tersebut. Oke. Mungkin saya coba ambil dari rumah tinggal dulu ya. Nah, pandangan Mas Gio terhadap arsitektur rumah tinggal saat ini itu seperti apa, Mas? Apakah mungkin ada hal-hal baru ke depannya gitu, atau ya nggak tahu saya, mungkin Mas Gio gimana? Sebenarnya saya rasa Indonesia justru sedang dalam masa yang menarik ya. Kalau kita pikir-pikir kan populasi kita nomor 4, masih terbesar di dunia. Kita punya lahan yang cukup lah untuk membuat rumah landed, masih banyak. Jadi banyak kesempatan buat arsitek bereksplorasi kan. Kalau kita ke Eropa mungkin di masa-masa sekarang sudah lebih susah melihat bangunan arsitektural yang benar-benar baru dari nol kan. Jadi kesempatannya sangat besar. Tentu yang menarik adalah ya kebutuhan ya. Kalau yang kita lihat di portfolio kantor, tentu kebutuhan ruang sedikit berubah. Kita sekarang di-encourage bahkan oleh owner untuk membuat ruang terbuka sebanyak mungkin. Mungkin karena apa yang terjadi 2-3 tahun terakhir. Tetapi juga ada pemahaman bahwa rumah ini harus tetap bisa menjadi multifungsi. Itu yang sebelumnya tidak ada. Justru terkesan dulu rumah adalah tempat beristirahat yang private gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita cukup ada satu ruang tamu di depan untuk tamu yang tidak terduga datang gitu. Sisanya saya mau menyendiri gitu ya. Tapi semenjak 2-3 tahun terakhir justru rumah ini kita compartmentalize supaya ada area publik dan area private-nya juga. Jadi semakin irisannya dengan komersial menurut saya agak juga blurry. Itu yang menarik. Iya, jadi hanya beda di skala aja gitu. Beda di skala jadi. Beda di besaran ya, besaran bangunan ya gitu ya. Dan jumlah rumah misalnya let's say yang punya ruang meeting yang benar-benar office grade yang kami desain sekarang ya udah lebih dari 70% rumah udah memintanya atau harus ada gitu kan. Jadi itu yang menarik. Oke. Kalau kita lihat kita pergi ke sebuah office building ya tentu ruang tamu yang dulunya super formal kita buat lebih santai seperti kita sekarang. Jadi ada sedikit perbedaan di sana. Ya, kalau biasanya yang menjadi fokus utama gitu ya, kayak sama fokus utama kalau Gio atau kantor GG dan BGNR untuk melakukan sebuah olah desain, biasanya hal-hal apa, Mas? Ya tentu pertama pasti brief kondisi site itu yang sering terjadi, tapi mungkin basic yang selalu kita tanamkan di keseluruhan tim, kami mau membuat arsitektural yang sound, sesuatu yang baik, sesuatu yang secara desain bisa dipertanggungjawabkan, tapi selalu punya yang kita sebut momen lah. Di kantor itu kita sebutnya momen. Jadi ada momen yang bisa terjadi yang meningkatkan kualitas space rumah atau gedung tersebut. Dan momen ini uniknya tidak boleh terjadi terlalu sering gitu ya. Kalau kita masuk dalam sebuah bangunan dan muncul 5, 6, 7 momen, tidak ada kespesialan dari momen tersebut. Justru kita membuat bangunan yang sound, 1-2 momen, tapi momen yang utama itu bagi kami jauh lebih berharga. Oke. Momen, ini ini pandangan yang menarik sih. Saya coba masih tetap di rumah tinggal dulu ya, Mas. Nanti kita berpindah pelan-pelan, kita naik yang lebih besar. Nah, buat Mas Gio selama ini kalau rumah tinggal tuh ajang untuk mengeksplorasi desain tuh gimana sih, Mas gitu? Apakah mungkin justru malah terbatas
atau justru malah tanpa batas gitu? Ini agak susah dijawab. Karena sebenarnya bagi saya ajang eksplorasi bukan di jenis bangunannya. Tentu kan yang berperan banyak lah. Kondisi yang kita sedang hadapi, sisi owner bagaimana, lalu juga kita sebagai desainer sedang mau melakukan apa. Ya kami bersyukur sekali di posisi di mana menurut saya ya, at least bagi perasaan saya sendiri di tiap proyek kita punya kesempatan untuk bereksplorasi. Itu satu hal yang kita syukuri, tapi di sisi lain juga yang nomor 2 adalah memang kondisinya sekarang menuju ke sana seperti yang saya info tadi. Jadi kita melakukan suatu proyek komersial yang sifatnya mid-rise pun kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Nah ini yang mungkin sekitar 5 tahun bahkan mungkin 6-7 tahun yang lalu agak jarang didapati. Gitu. Kalau kita nggak perlu waste space buat apa gitu. Tapi sekarang justru kami dituntut untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Nah ini yang menurut saya akan jadi lebih menarik. Oke, jadi perubahan itu justru malah juga terjadi di marketnya ya, artinya di kebutuhan dan keinginannya ya, keinginan dari pasar ya. Nah, buat Mas Gio sendiri, ini kita ngobrolin pandangan pribadi ya. Nah, gimana seorang arsitek atau seorang desainer memenuhi transformasi itu gitu, perubahan-perubahan itu? Ya saya nggak bisa bicara buat seluruh arsitek. Masih ini pandangan pribadi, pandangan pribadi. Karena ya kalau yang selama ini kita lakukan sih kita murni berdialog ya Mas. Jadi saya kurang percaya dengan pemahaman bahwa karena kami atau kita ya lebih paham, wajarnya owner mengikuti apa yang kami sarankan. Tapi sebenarnya karena tadi saya lihat sudah semakin blur, let's say kita bekerja untuk sebuah developer ternama begitu ya. Mungkin memang kita memahami dari sisi pemahaman ruang lebih baik. Maaf kata saya bilang seperti itu. Tapi dalam sisi menjual, dalam sisi menangani bangunan, dalam sisi building management, maintenance, mereka memiliki portfolio yang mungkin jauh lebih banyak dari kami. Dan mereka paham benar apa yang membuat pain point mereka dalam memaintain building ini. Atau bahkan mereka paham banget tenant mereka nanti akan memprotes hal apa. Kenyamanan untuk membuka meteran listrik di mana, hal yang sesimpel itu. Kalau kita tidak membuka ruang dialog ini mungkin tadi jadinya secara ruang, oke, gambarnya baik, desainnya bagus, tapi kalau kita tidak berfungsi di sisi lain, bagi saya agak percuma. Jadi yang bagi kami, at least di kantor kami ya, kita selalu membuka ruang untuk berdiskusi dan berdialog karena kita ingin menangkap sebenarnya apa yang benar-benar diharapkan. Dan itu sampai di mana bahwa arsitek itu harus berperan kuat gitu. Kalau untuk rumah tinggal khususnya misalnya, kita ngomongin rumah tinggal dulu deh. Susah dijawab. Sekali lagi pertanyaannya susah. Tentu kalau saya lihat ya, at least bagi kami ya, arsitek itu karena kita diajarkan dan diberi pemahaman mengenai desain atau space planning gitu ya, kita harus menimbulkan konsistensi sendiri. Jadi peran saya at least di dalam proyek-proyek yang kita lakukan, kita menampung seluruh keinginan owner, tapi kami yang membuat konsistensi terjadi. Jadi kita tidak mencampur baur berbagai macam desain style, kita tidak mencampur baur berbagai macam material yang mungkin kurang cocok. Kita yang membuat base konsistensi desain ini terjadi dalam satu proyek. Dari fokus utama tadi, Mas, maksudnya kayak di rumah tinggal khususnya ya. Nah, apa sih biasanya yang klien tanyain pertama kali ketika atau orang atau calon klien gitu, awam lah gitu ya, ketika gue pengen bikin rumah nih gitu, sama Giovanni Gunawan gitu. Sebenarnya itu simple lah, pertanyaan yang selalu muncul kan ya, how sebenarnya kan, karena ini bagi kebanyakan orang, siapapun orangnya, it's a very daunting process ini. Gimana prosesnya, bagaimana saya ini harus cari siapa, saya harus bukan hanya budget ya, tapi saya harus commit berapa persen waktu kami di tempat ini. Itu yang membuat banyak orang sedikit daunting lah ya. Gitu. Nah itu yang kita coba bawa untuk guide
lebih lanjutnya supaya nggak terlalu menakutkan lah ini proses. Tapi juga menunjukkan sisi lain sebenarnya arsitek punya peran yang cukup penting ya, bukan sebagai penentu segalanya, tapi kita juga harus mampu meng-guide ke orang-orang yang tepat ya untuk bantu proyek kita. Oke. Saya coba melangkah lebih jauh tentang mungkin dari segi skala tadi ya, arsitektur yang komersial atau publik gitu ya. Nah, saya buka dengan gini, Mas, menurut Mas Giovanni, apakah di arsitektur komersial arsitek itu bisa dan perlu memberikan statement arsitek itu sendiri terhadap bangunannya gitu? Ya. Ini diskusi yang maksudnya bisa jadi panjang. Iya. Nyantai tapi dalam. Membuat berpikir panjang. Oke. Ya statement bagi saya agak luas lah Mas. Ya di konteks apapun ya. Konteks apapun lah ya. Maksudnya tentu kita bekerja ini bukan hanya untuk menghasilkan uang pertama, tapi juga kita bekerja untuk menghasilkan karya. Saya selalu berpikir dan infokan ke teman-teman di kantor, karya yang baik maupun karya yang buruk sama-sama take up your life 3 tahun, 2,5 tahun sampai 4 tahun kalau kamu mau benar-benar ini jadi sesuatu yang baik kan. Jadi kenapa tidak mencoba untuk membuat itu karya tersebut milik kita sendiri kan gitu. Tidak hanya milik pribadi yang meng-hire kita. Jadi ada duality tersebut. Tentu kami berharap selalu ada signature kami lah. Mungkin bukan statement tapi ada signature kami di setiap karya kami. Tapi saya rasa kita juga mulai harus menjauhi stigma atau pembicaraan bahwa arsitek ini bintangnya sebuah proyek juga enggak ya kayaknya. Kita terlalu sendirian kalau bicara seperti itu karena banyak pihak yang juga penting dalam membuat sebuah proyek ini successful. Let's say it's a nice building, tapi orang nggak aware, orang nggak datang. Buat saya juga agak ironis ya. Lebih baik ini ya sewajarnya saja, tapi dalam berbagai hal dia successful. Anyway orang akan datang, orang akan nikmatin. Kalau kita bilang ini public building ya. Jadi statement ya saya bilang tadi tanda tangan kita. At least kayak pelukis kita tanda tangan di bawah aja, nggak perlu semua harus ada muka kita. Iya. Oke, analogi yang menarik nih. Jadi iya. Jadi tanda tangannya aja. Pokoknya ini milik. Nggak perlu selalu muka kita kan. Iya. Ini milik publik. Jadi ya sudah gitu ya. Oke. Nah, saya mau coba kemudian gini Mas. Kalau ini pandangan pribadi sih ya. Bagaimana perasaannya ketika arsitektur komersial udah didesain bertahun-tahun secara serius, malfunction? Artinya bukan malfunction ambruk, gagal, bukan, cuman malfunction banyak aspeknya gitu. Maksudnya mungkin bisa bilang bukan malfunction ya, kurang berhasil lah gitu. Ya balik lagi mungkin ke mindset Mas. Karena kalau kita menempatkan arsitektur sebagai art form, kita adalah salah satu art form yang paling lama kan terjadi. Nah, let's say kita melukis ya, saya nggak tahu pelukis berapa lama, tapi at least lebih cepat lah daripada kita membangun atau kita membuat periuk keramik ya cepat gitu. Jadi saya rasa agak rugi di diri kami sendiri kalau kita membuat titik kesuksesan itu di ujung gitu ya. Kalau kita pribadi dan di kantor kita lihat kesuksesan kami itu berdasarkan milestone yang kami buat sendiri. Itu pertama ya, yang pasti kita sukses meyakinkan klien yang sebuah korporasi, sesuatu kumpulan orang itu bagi saya kesuksesan sendiri. Kita nggak mau sukses mendapatkan persetujuan karena kita membela satu pihak tertentu tapi melupakan pihak yang lain. Itu menurut saya bukan kesuksesan yang berarti. Kedua, kalau dia sudah terinisiasi jadi suatu paket gambar yang lengkap dan baik, bagi saya itu sudah kesuksesan sendiri. Ketika dia terbangun dengan baik, itu kesuksesan. Keempat, tentu kalau dia terpakai dengan benar, itu kepuasan yang luar biasa. Tapi kalau kita 3 dari 4, bagi saya pribadi itu bukan kegagalan. Memang tidak sesukses yang lain, tapi itu sesuatu yang kita bisa terima. Nggak melulu, karena dia nggak bisa dipakai, kita gagal di sana. Karena itu gimana waktu hidup kita yang kita sudah curahkan kan. Kalau itu terbuang, itu nggak baik juga buat psikologi kita. Oke. Itu kayak checklist gitu ya. Kayak checklist review gitu ya. We have to pick and choose lah our problem. Tapi kalau terpakai,
ya lebih baik. Tapi kalau tidak pun, atau tadi ya malfunction dalam arti yang lebih baik itu, ya bukan kehendak kita gitu ya. Ya itu sesuatu yang harus dievaluasi, tapi bagi saya bukan kegagalan sama sekali. Ini pandangan pribadi lagi, perspektif buat perspektif Mas Gio ya. Biasanya Mas Gio mengawali sebuah pertanyaan, pemikiran atau untuk memecahkan sebuah masalah gitu ya, sebuah masalah atau terhadap keinginan, kebutuhan sebuah bangunan gitu. Kita ngomongin konteksnya arsitektur gitu ya. Itu biasanya seperti apa, Mas? Artinya sometimes successful interview jauh lebih berarti daripada initial meeting konsep, Mas. Jadi seringkali kita juga melakukan kesalahan yang sama lah. Kita cepat-cepat bergerak ke desain, tapi tidak dapat meng-capture keinginan klien atau corporation-nya. Jadi beberapa waktu lalu kami mulai lebih banyak fokuskan waktu di interview. Karena seringkali di dalam sebuah interview, hal yang tersirat itu justru yang penting. Bukan berarti karena kliennya mencoba untuk menutup-nutupi, tapi sometimes kita sendiri tidak bisa mengutarakan keseluruhan keinginan kita kan. Nah, tugas kita sebagai arsitek sebaliknya membuat pembicaraan ini sehangat mungkin sampai semua tersebut gitu. Contoh paling simpel lah, kalau kita bilang dalam sebuah rumah tinggal ya kita wajib berbincang, biasa bincang hanya dengan bapaknya. Mungkin ibunya punya keinginan berbeda, mungkin anaknya yang sekarang masih usia belasan, tapi waktu rumah ini jadi dia sudah akan kuliah, dia punya kebutuhan yang berbeda. Nah ini sering nggak tercapture, yang membuat keseluruhan effort untuk mendesain malah bagi saya agak percuma. Ya. Kalau ngomongin soal bangunan publik ya, publik artinya buku yang dipakai buat orang, ya bangunan tinggi lah gitu ya. Ya. Apakah ya hal-hal apa yang jadi biasanya perhatian awal gitu? Ya sekarang pun kita mulai bicara kan justru dari let's say apa ya, bukan interview tapi pre-interview, karena kita kepingin tahu juga harapan klien atau calon klien tersebut seperti apa akan gedung ini, dan surprisingly jawaban yang kami dapatkan jauh lebih bermacam lah, Mas, beragam gitu, bukan hanya untuk end up mendapatkan profit. Tentu semua ingin mendapatkan profit, tapi caranya bagaimana ini semakin kreatif gitu. Nah itu yang membuat saya tertantang lah, lebih menarik mengerjakan komersial karena di sisi sana kita misal punya project yang ya ini sebenarnya bukan banyak kita bisa sebutkan, tapi let's say KDP hanya 0,1 somewhere, but there is someone yang mau melakukan ini untuk mendapatkan sesuatu yang seru. Ya akhirnya pasti tetap komersial. Tapi ada seseorang mau mengerjakan proyek dengan KDP 0,1, bagi saya ini another step. Oke. Nah, saya coba keluar sedikit dari tipologi rumah tinggal dan komersial. Saya pengen masih pandangan pribadi ya. Kesulitan dalam arsitektur rumah tinggal dan arsitektur komersial yang selama ini mungkin terjadi di kantor GG ataupun BGNR gitu ya. Biasanya hal-hal apa, Mas? Internal maksudnya? Internal ataupun misalnya on-site misalnya gitu. Atau ada hal eksternal mungkin yang ya karena kita kerja tim, kalau di tempat kami ya kesulitan utama yang selalu kami berbenah ya komunikasi lah, itu standar klasik. Tapi mungkin another step ya kesulitan atau tantangan lah saya sebutnya, yang kami hadapi sekarang ya bagaimana kita dapat memberikan informasi yang sebaik mungkin, setepat mungkin dan secepat mungkin terhadap kontraktor atau tim yang ada di lapangan siapapun itu. Ya, saya melihat sistem pembuatan gambar kerja yang selama ini kami lakukan, termasuk kami bukan hanya industri, termasuk kami Dena Tapak Potongan dan gambar detailnya, itu kuat dalam satu hal, tapi kadang di hal-hal lain kita perlu improvisasi atau cara penggambaran lain-lain yang justru lebih memudahkan lapangan untuk mengerjakannya. Nah, seringkali kita tidak tanyakan ini. Jadi kita ke lapangan, let's say perlu gambar apa, saya perlu ini, and then kita balik ke kantor 2 minggu untuk gambar satu potongan detail atau gambar detail lain yang sebenarnya nggak perlu juga. Sebenarnya kita tinggal bicara aksonometri simple, they can do it as well. Jadi komunikasi melalui gambar ini yang kita juga nggak boleh satu arah, karena sebagai arsitek
kita mesti gambarin semua. Tapi it's a discussion kalau saya lihat. Ya, kuncinya discussion. Iya. Ya. Karena dengan kita tunggu 2 minggu kan kita juga memperlambat project sebenarnya. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin sedikit soal materiality gitu ya Mas ya. Nah, materiality apapun gitu ya. Nah, bagaimana mungkin biasanya yang Giovanni Gunawan coba terapkan gitu ya dalam menentukan material yang tepat gitu dalam sebuah project. Gitu. Yeah. Karena itu kan relate juga dengan tadi cerita konseptual yang atau visi yang kita obrolin tadi sebelumnya gitu. Ya tadi salah satu pembeda ya antar skala tentu material, tapi juga salah satu menjawab pertanyaan Mas yang satunya pertanyaan awal dari klien juga sometimes tentang material juga. Ya pastinya gitu kan. Pastinya itu. Dan apalagi sekarang ya mungkin dengan sosial media yang ada. Karena itu juga terpengaruh dengan budget kan gitu. Exactly. Ya. Terpengaruh dengan budget, namun juga dengan sosial media ada so many exciting new things yang orang ingin coba dan justru perlu input kita dalam segala hal itu. Itu challenging ya buat kami karena kita juga mesti update, kita mesti tanya terus-menerus kepada vendor tersebut dan be open gitu. Sometimes vendor yang datang ke tempat kami saya sangat hargai karena dia open, kelebihan material kami di sini, tapi kekurangannya di sana. Nah, justru itu yang membuat saya terbantu. Karena dengan begitu kita bisa menentukan penempatan yang tepat. Nggak bisa kita bilang, satu material ini yang paling premium dan paling hebat. Nah, kalau dia nggak ada kekurangan, kenapa ada material lain? Sebenarnya seperti itu. Kalau dari pandangan kami. Nah, jadi yang kita lakukan di kantor, kita kurasi material. Bukan kurasi yang sampai formal bagaimana, tapi kita mulai pilah-pilah. Nah, kita membuat kategori juga. Bagi saya ada kategori yang jadi concern klien maupun pengguna itu adalah maintenance dan long lasting gitu. Maintenance ingin low atau easy, tapi ingin long lasting. Nah ini bisa dijadikan matrix. Karena nggak semua yang easy maintenance itu long lasting atau sebaliknya. Nah ini yang jadi tricky kan. Kalau kita bilang asal mudah dibersihin tapi nggak long lasting, some klien mungkin nggak cocok atau ada yang mau long lasting tapi bersihkannya susah. Nah, jadi kita mulai petakan, kita sampaikan ke pengguna plus minusnya at the end of the day gitu. Masih berhubungan sejauh mana pengaruh tadi ya materiality gitu ya terhadap mungkin eksplorasi desain yang kantor GG dan BGNR lakukan gitu. Ya sangat berpengaruh ya. Ada hal-hal yang kita tidak bisa lakukan bukan karena tidak pernah didesain, tapi kita tidak pernah menemukan material yang tepat. Yang sekarang kita bisa coba explore, itu membantu. Di sisi lain juga dengan material yang tepat bisa jadi yang tadi saya infokan awal, desain tidak perlu terlalu wah atau terlalu out of the box di sisi lain, tapi bisa solid gitu. Nah itu yang selalu kita cari, sesuatu yang solid yang bisa baik dan bisa bertahan lama kan. Mas Gio, pandangan tentang perkembangan arsitek dan arsitektur di saat ini. Artinya good wave atau artinya ombak yang bagus gitu ya, ada perkembangannya gitu, atau nggak tahu deh saya gimana Mas Gio menanggapinya. Ini menurut saya pribadi. Ya pribadi. Kita lihatnya secara mungkin global ya tadi dengan semakin banyak orang yang paham atau suka visual gitu ya. Kalau kita suka sesuatu, kita tend to go deeper gitu ya, untuk memilah mana yang baik, mana yang kurang baik. Ada nilai plus, jadi visual ataupun desain lah kita bilang, itu diam-diam harganya akan semakin, bukan harga dalam arti duit, tapi value-nya semakin tinggi. Tapi di sisi lain berarti kita juga dituntut untuk memproduksi sesuatu yang secara visual maupun secara desain juga consistently nice gitu kan. Karena sudah lebih paham. Nah, selalu menarik kalau orang lebih paham, mereka rela mencurahkan lebih banyak hal dalam hal tersebut, tapi juga akan menuntut hal tersebut lebih baik lagi. Yes. Jadi sebuah tantangan buat kita arsitek. Tapi sekali lagi ya masa-masa ini yang sekarang kita lagi lalui itu justru masa yang baik buat arsitek di Indonesia bagi saya. Sangat baik. Justru malah menjadi tantangan ya. Benar. Karena kita punya semua possibility untuk melakukan hal-hal tersebut gitu loh. Masanya ada, kondisi negara juga baik. Jadi semua bisa terjadi dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Ini jadi tantangan gitu. Dan hampir semua kalangan
minimal paham akan good design belakangan ini. Oke. Hampir semua kalangan paham tentang good design. Ya terlepas bagi mereka good design-nya seperti apa. Itu mereka punya pandangan tersebut masing-masing. Bahwa sekarang adalah desain itu dibutuhkan gitu ya. Dibutuhkan. Mungkin saya pengen follow up-nya gini. Selama ini pernah nggak Mas? Maksudnya kayak bahwa ketika bukan dikasih good design ya, tapi coba untuk memberikan sebuah pemikiran, justru malah sebaliknya. Bagaimana? Gue nggak butuh ini gitu. Kayak saya yang penting pokoknya gimana pikirin dibangunin jadi terus bisa running gitu kan? Pernah terjadi, tapi itu juga suatu pembelajaran kan Mas Pri. Jadi again saya selalu sampaikan any project is not about money only, tapi itu juga tentang berapa waktu dalam hidup kita yang kita curahkan. Gitu. Nah ya di poin-poin tertentu pre-interview ini penting karena hal tersebut. Kuncinya discussion, dialog dan pre-interview tadi. Iya, balik lagi tadi. Jadi garis besarnya communication itu tadi. Benar, Mas. Gimana kita bisa mengkomunikasikan idea. Benar. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya dari sisi seringkali kita merasa oke, kita punya desain tidak diterima karena ini gitu. Mungkin yang tidak diterima itu pain point sekali. Kalau kita bicara paling simpel lah, saya ingin membuat ruko, tapi tiba-tiba sellable saya berkurang 50% karena desainnya atraktif lah ya. Ya saya akan tolak dong, saya kehilangan 50% dari investment saya. Tapi kalau ada yang bisa membuat ini 90% sellable, bukan 100%, tapi tetap oke, mungkin saya rela kehilangan investment 10% tersebut karena ruko saya akan dilihat seluruh kawasan, at least. Semua kan sebenarnya perbandingan itu. Iya. Nah, pemikiran gimana mengkombinasikan antara commercial thinking dengan design thinking gitu. Nah, kalau dari Mas Gio mungkin secara pribadi gitu. Ya. Approach kita sama, kita tidak akan melupakan karena kami tahu itu pain point klien ya. Jadi kalau kita mau membuat let's say what we call as a good design, ya kita lakukan di hal yang lain. Karena dia nggak akan terlalu terserah lah, itu kalian boleh eksplorasi di sana. Tapi ini kue yang ini kita tetap harus jaga dong gitu. Nah kalau kita serang yang ini melulu, ya kita nggak akan ketemu komunikasi yang tepat. Gitu. Nah tentu dengan kita tidak mengganggu yang ini, kita nggak bisa melakukan kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam hal mendesain seperti kita diberikan kanvas kosong dong. Tapi bagi saya restriction itu justru yang membuat kita lebih kreatif dong. Kalau sebebas-bebasnya ini enggak kreatif bagi saya. Kalau ada restriction, tapi kita tetap bisa menghasilkan hal yang baik ya, itu sudah kreativitas. Iya, jadi batasan itu justru malah batasan itu membuat di seseorang tuh justru malah harus melampauinya harus gitu. Harus berpikir lebih jauh. Iya. Rumah tinggal juga seperti itu. Sama lah. Pada dasarnya kan semua sama, cuma levelnya saja. Let's say budget, semua orang punya budget yang ada di kepalanya dong, in mind. Kalau pasti. Saya coba, kalau dari sudut pandang Mas Gio lagi nih ya, apakah biasanya hal-hal apa yang kalau tadi ya kita ngomongin signature, kemudian ada pinpoint yang menjadi utamanya gitu ya. Kalau dalam di arsitektur itu biasanya apa yang menjadi hal-hal seperti itu, atau signature-nya, kemudian ya tadi hal yang menjadi yang bisa dibebaskan dan harus diwajibkan gitu. Iya. I think kalau kita go one step ahead dari, mohon maaf ya, hanya fasad, bicara tentang fasad, there's so many things that we can do kayak dalam hal arsitektural. Makanya sekarang pun di kantor kami dorong teman-teman juga untuk mulai berpikir ke detail gitu ya. Karena saya selalu sampaikan selama mereka berada di kantor KK PKNR, mereka harus punya style kami, mereka harus punya identity kami. Karena ini yang membuat kita perusahaan ini gitu kan. Kalau nggak, klien nggak akan tahu dong dia hire siapa sebenarnya. Tapi kalau mereka go down deeper, satu level lebih dalam, mereka boleh kok naruh tanda tangan kecil tadi here and there yang merupakan pemikiran mereka sendiri, yang bahkan mungkin bukan style saya pribadi sebagai arsitek.
Dan saya nggak akan main tersebut, akan hal tersebut. Saya akan main kalau hal yang menunjukkan itu kami lalu dirubah ya, karena itu bukan kami lagi, bukan masalah baik atau buruknya. Tapi kalau mereka mulai go deeper and coba kulik detail, coba kulik tangga, there's so many things that we can do. Dan sekarang kita mulai membuat vendor pusing kan, karena satu tangga dengan tangga yang lain bisa berbeda. Karena murni teman-teman mulai melihat, oh ya saya nggak mau bikin tangga yang sama dengan teman saya atau dengan proyek yang lain. Tapi kalau secara harus tetap ada benang merah. Jadi sebenarnya kebebasan itu kita bisa temukan di mana, tergantung kita sukanya bagaimana kan. Tapi kalau kita menuntut kebebasan yang paling ultimate, seringkali ya kegagalannya di situ. Kalau bagi kami. Oke. Bener sih, ngobrolnya santai tapi agak dalam ya. Oke, saya mungkin ini jadi beberapa hal yang mungkin sebelum saya tutup ya. Maksudnya sebelum kita sudahi episode ini, jadi pandangan Mas Gio, arsitektur komersial ataupun rumah tinggal ya, apapun itu ya, hal-hal baru apa sih yang akan ada gitu, atau yang dibutuhkan? Ya, yang pertama kalau dalam pemikiran saya pribadi hari-hari ini kita mesti reality check pertama, karena dunia lagi terbalik ya, dengan kita bilang labor akan hilang duluan, sekarang malah creative thinking atau visual ini yang akan hilang duluan. Ini menurut saya existential crisis yang saya sering nggak bisa tidur juga karena ini. Jadi saatnya komunitas kreatif atau let's say arsitek bukan bersatu lah, itu kayak mau demo bukan, tapi kita memiliki pemikiran yang lebih ke depan lah ya. Gitu. Jadi kita lebih mikir bagaimana kita bisa berguna. Nah, caranya berguna ya tentu melakukan hal-hal apa yang belum bisa dilakukan atau pihak komputer atau apapun ini. Gitu. Nah itu yang kita terus cari. Tapi at the end of the day, menurut saya ya human connection yang tadi saya cerita, komunikasi, cari hal yang tidak tersirat, apa itu akan lebih susah tercapture gitu ya. Nah ke depan itu yang menarik. Jadi sebagai arsitek mungkin kita not so much about drawing, tapi lebih banyak tentang bicara, memberikan prompt. Jadi semua tentang bicara kan, bicara. Tidak benar-benar menggambar. Itu yang akan terjadi menurut saya. Tapi di sisi lain mungkin skala yang lebih mikro, kita masih punya 10 tahun lah. Saya lihat 10 tahun ke depan untuk bisa berkreasi, asal kita benar-benar menjaga waktu yang Tuhan beri. Jadi yang Tuhan beri itu kan waktu. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik ya hasilnya baik gitu. Nah, how to deal with technology dan how to adapt with the future. Ya, karena nanti kan koneksinya kalau sudah kita terganti, mungkin building industry baru terganti. Tapi sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk mensupport building industri lebih cepat dari apa yang mungkin komputer bisa lakukan. Nah ini yang perlu sinergi kan. Jadi mungkin 10 tahun lagi nggak ada konsultan struktur bertengkar dengan konsultan arsitek karena mereka sudah berteman menghadapi. Karena saya setuju sih, karena ChatGPT kalau kita bisikin juga dia nggak denger. Benar. Kalau human interaction mungkin susah. Beda. Mungkin ke depan arsitek adalah ya tukang ngetiknya ChatGPT buat owner-owner tersebut, karena kita yang lebih paham prompt yang baik apa. Jadi ya kita nggak tahu. Betul. Oke. Nah, nyambung lagi Mas. Nah, kalau kita ngomongin sebuah hal yang kebaruan, mungkin belakangan ini saya coba mungkin tanya pandangan aja ya. Sustainable vision gitu ya, sustainability vision. Nah, Mas Gio menanggapinya gimana? Ya kita pribadi sih pasti tetap. Ya, maksudnya kami ini bukan pendobrak atau kita akan tetap mengikuti apa yang baik, apa yang benar lah gitu. Cuman di sisi lain ya kita tetap lihat how can we be sustainable gitu kan. Sebenarnya kan tadi sama seperti maintenance, long lasting. Semua itu kan matrix. Kita nggak bisa bilang oh you're being sustainable, you're not being sustainable. Kalau kita mau sustainable ya kita nggak membangun apa-apa. Sebenarnya itu zero emission kan gitu. Jadi dengan kita membangun ya kita pasti bertanggung jawab atas bangunan tersebut. Nah, apa yang kita bisa lakukan ya meminimalisir footprint yang terjadi dan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakuin. Nah, saya lihat ke depan kan memang arahnya jauh lebih ke sana ya. Kita ada wacana mau ada
bisa jual beli karbon dan lain-lain. Itu it's a thing yang menyambung dari sustainable yang mungkin dibawakan dari building sustainability. Cuman it has to be clear gitu loh. Harus dengan jelas kita petakan mana yang kita hanya melakukan tempelan gitu ya seolah-olah, mana yang benar-benar kita pikirin gitu. Nah bagi saya, kita pribadi ya minimal kita coba building kita bisa dipakai tanpa energi terlalu besar. Nah itu perlu desain di sana. Tapi kalau selebihnya penambahan alat-alat machinery yang bisa membuat lebih sustainable, ya itu kan bukan keputusan satu pihak belaka. Gitu. Itu harus tadi bicara. Yap. Oke. Mas Gio, mungkin satu kata mewakili dari obrolan kita, dari pertanyaan, kenapa menjadi arsitek? Kenapa? Ini kan yang paling susah malah. Artinya, tapi itu mungkin ya oke lah satu kalimat lah. Kita nggak satu kata. Kalau satu kata kenapa tidak? Tapi dua kata. Kenapa tidak? Kalau satu kalimat ya susah juga kalau bicara dulu. Tapi basically kenapa saya menjadi arsitek? Ya saya terus terang nggak tahu. It just happen karena kondisi keluarga, karena kondisi lingkungan yang saya lakukan, karena saya suka meng-create sesuatu. Jadi kalau orang tanya, kalau nggak jadi arsitek jadi apa? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti mengkreasikan sesuatu, bukan memanage sesuatu, bukan menghitung sesuatu, tapi membuat sesuatu. Itu yang membuat saya jadi arsitek. Oke, thank you banget Mas Gio untuk waktunya. Oke, kita sudahi episode kali ini. Terima kasih and enjoy the moment.